Inilah kasih yang ikhlas. Dimusuhi, tetapi ketika melihat orang Yahudi yang terluka parah, ia menolongnya. Inilah sekali lagi kasih yang ikhlas. Maka semoga kita memiliki kasih yang ikhlas, kasih yang sempurna, kasih yang mewujud dalam tindakan nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita sore hari ini, kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih yang ikhlas. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabdanya pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ajaran mengenai mata, ganti mata, gigi, ganti gigi, itu bukan hukum balas dendam, melainkan itulah wujud dari keadilan. Ajaran tersebut didasarkan untuk mencegah pembalasan yang berlebihan. Maka lalu ada aturan, ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi itu bukan balas dendam, tetapi merupakan wujud dari keadilan, supaya orang tidak membalas melebihi dari yang dilakukan orang. Nah, Yesus mengajak para muridnya untuk melakukan lebih daripada yang biasa dilakukan orang lain. Ia mengharapkan agar setiap muridnya menyatakan kasih dan kebaikan Allah Bapa kepada setiap orang, bahkan kepada yang jahat. Jadi kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang jahat. Juga diharapkan menyatakan berkat kepada mereka yang mengutuk dan juga menganiaya. Menarik sekali kalau kita perhatikan, mencermati bacaan pertama, Santo Paulus menerjemahkan ajaran Yesus itu dengan ungkapan keikhlasan kasih atau kasih yang ikhlas. Memberi bukan dari kelimpahan, melainkan dari kekurangan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi untuk mampu membantu, tidak menunggu menjadi kaya. Ketika mereka masih miskin, mereka masih susah, mereka membantu jemaat lain di Yerusalem. Sungguh tindakan yang luar biasa. Nah, puncak harapan Yesus kepada murid-muridnya adalah kesempurnaan dalam kasih. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Dengan kata lain, bila dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, para murid Yesus harus hidup dengan prinsip ilahi, yakni semakin solider, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Itu tuntutan dari murid-murid Yesus, melakukan yang lebih. Maka dari sabda yang diwartakan kepada kita sore hari ini, kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, iman dan kasih akan Allah bukan hanya nyata
dalam ritual keagamaan, melainkan harus mewujud dalam kepedulian kepada sesama. Kembali, Jemaat Makedonia kiranya menginspirasi kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Nah, sekali lagi, kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Mereka memberi bukan hanya karena kelebihan atau supaya orang lain mendapatkan keringanan, tapi prinsip mereka memberi agar terjadi keseimbangan. Itulah sebetulnya prinsip sedekah. Dalam bahasa Arabnya sodakoh, dalam bahasa Ibraninya sedekah. Sedekah itu membuat imbang. Kalau saya punya 10.000, lalu Pak Dian tidak punya, itu tidak imbang. Ketika diberikan 2.500 agak sedikit naik. Kalau diberikan 5.000 itu sama-sama, itu menjadi seimbang. Jadi konsep memberi atau sedekah, sedekah itu bukan sekedar memberikan uang receh, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Dan inilah yang terjadi dalam Jemaat Makedonia. Ya, mereka saling memberi, dan kehidupan semacam ini nampak dalam kehidupan gereja perdana. Silahkan membacanya dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 atau Kisah Para Rasul bab 4 ayat 31 sampai 37. Cara hidup jemaat perdana. Yang kedua, dalam Injil tadi ditegaskan Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang baik. Ia menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Nah, di sini Yesus mengendaki supaya para muridnya menyebarkan kasih yang luar biasa itu. Kasih yang ditujukan bukan hanya kepada sesama yang dekat, sesama yang akrab, melainkan juga kepada orang jahat. Mungkinkah itu? Dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, kasih yang ikhlas tampak jelas dalam diri orang Samaria yang baik hati. Ia memberikan pelayanan penuh kepada seorang Yahudi yang terluka parah di pinggir jalan. Meskipun kebanyakan atau ya bisa dikatakan kebanyakan orang Samaria bagi orang Yahudi adalah musuh. Jadi orang Yahudi sangat memusuhi orang Samaria. Tetapi yang luar biasanya orang Samaria itu tetap menolong. Inilah kasih yang ikhlas. Dimusuhi, tetapi ketika melihat orang Yahudi yang terluka parah, ia menolongnya. Inilah sekali lagi kasih yang ikhlas. Maka semoga kita memiliki kasih yang ikhlas, kasih yang sempurna, kasih yang mewujud dalam tindakan nyata. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih yang telah kami terima. Semoga karena cinta kasih itu kami digerakkan untuk hidup dan melayani sesama, sambil terus berharap memandang kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.